Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Reza Salsabila dengan NIM 22053040 dan teman saya Valencia Marta dengan NIM 22053045 yang dibimbing oleh Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas materi mengenai fungsi linear. Kami akan membahas mengenai National Income Equilibrium atau keseimbangan pendapatan nasional, multiple, fungsi pendapatan, pajak, investasi. Selanjutnya, poin pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. National Income Equilibrium atau keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional merupakan keadaan di mana permintaan agregat atau agregat demand sebanding dengan penawaran agregat atau agregat supply. Syarat dari pendapatan nasional dalam keseimbangan adalah penawaran agregat atau pendapatan agregat sama dengan permintaan agregat atau pengeluaran agregat. National Income Equilibrium atau keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan total dari pendapatan semua sektor di dalam suatu negara, yaitu sektor rumah tangga, sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Keseimbangan pendapatan nasional dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, perekonomian 2 sektor. Yang kedua, perekonomian 3 sektor. Yang ketiga, perekonomian 4 sektor. Perekonomian 2 sektor juga disebut perekonomian tertutup sederhana. Dalam perekonomian 2 sektor tidak terdapat peran pemerintah atau transaksi pemerintah. Dan hubungan luar negeri atau perdagangan dengan negara lain. Unsur-unsur pendapatan nasional di sini adalah konsumsi, tabungan, dan investasi. Penawaran agregat sama dengan permintaan agregat dengan rumus penawaran agregat Y sama dengan C tambah S sama dengan permintaan agregat Y sama dengan C tambah I. Syarat terjadinya keseimbangan pendapatan nasional adalah C tambah S sama dengan C tambah I, S sama dengan I. 2. Perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor terdapat peran pemerintah atau transaksi pemerintah. Namun, hubungan luar negeri atau perdagangan dalam negara lain tidak ada. Unsur-unsur pendapatan nasional adalah penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Y sama dengan C tambah S tambah T kurang R. Dengan permintaan agregat Y sama dengan C tambah I tambah G. Syarat terjadinya keseimbangan pendapatan nasional adalah C tambah S tambah T kurang R sama dengan C tambah I tambah G. S tambah T kurang R sama dengan I tambah G. 3. Perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor juga disebut perekonomian terbuka. Dalam perekonomian ini terdapat peran pemerintah atau transaksi pemerintah dan hubungan luar negeri atau perdagangan dengan negara lain. Unsur-unsur pendapatan nasional adalah penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Maksudnya Y sama dengan C tambah S tambah T kurang R sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Syarat terjadinya keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian 4 sektor ini adalah C tambah S tambah T kurang R sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Jadi S tambah T kurang R sama dengan I tambah G tambah X kurang M. Contohnya, fungsi konsumsi masyarakat satu negara atau perekonomian 2 sektor adalah
C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Sementara investasi sebesar 400 miliar rupiah. Tentukan pendapatan nasional keseimbangannya. Penyelesaiannya, pendapatan nasional keseimbangan dapat dihitung sebagai berikut. S sama dengan I. Y kurang C sama dengan I. Y kurang 100 ditambah 0,75 Y sama dengan 400. Min 100 ditambah 0,25 Y sama dengan 400. 0,25 Y sama dengan 500. Y sama dengan 2000. Jadi pendapatan nasional keseimbangan sebesar 2000 rupiah. Nah, poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Valen. Kepada Valen, disilakan. Halo teman-teman, saya Valencia Mata, NIM 2205345. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi dan saya akan menjelaskan materi tentang multiplier dan fungsi pendapatan, pajak, dan investasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi multiplier. Nah, materi multiplier yaitu jika suatu ketika besarnya investasi tidak sama dengan besarnya tabungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Pendapatan nasional yaitu Y, pengeluaran konsumsi yaitu C, dan juga besarnya tabungan yaitu S. Berada dalam keadaan ketidakseimbangan disequilibrium. Nah, besarnya pendapatan nasional akan terus berubah sehingga tingkat pendapatan nasional equilibrium yang baru akan tercapai, yaitu pendapatan nasional, di mana besarnya tabungan sama dengan investasi untuk ekonomi sektor. Nah, analisis multiplier atau pengganda bertujuan menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkatan keseimbangan dan terutama ke atas tingkatan pendapatan nasional. Angka penggandaan adalah bilangan dengan mana investasi harus kita kalikan apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional. Keseimbangan yang diakibatkan perubahan investasi tersebut. Jadi, kalau K menunjukkan besarnya multiplier, maka Y sama dengan K sama dengan I. Dan besarnya multiplier adalah K sama dengan Y per I. Nah, adapun perumusan daripada angka pengganda investasi adalah sebesar delta I yang akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan dari Y menjadi Y tambah delta Y. Maka akan diperoleh angka pengganda tersebut. Nah, jadi Y sama dengan 1 per 1C buka kurung A ditambah I. Terjadi perubahan I, maka Y ditambah delta Y sama dengan 1 per 1C buka kurung A ditambah I ditambah delta I. Disederhanakan. Nah, kalau persamaan luas kanan dan luas kiri kita kurangi dengan Y yang besarnya adalah Y sama dengan 1 per 1 kurang C buka kurung A dikurang 1 tutup kurung, maka hasilnya adalah delta Y yaitu sebesar 1 per 1 C buka kurung delta I tutup kurung. Dan kita sederhanakan yaitu Y ditambah delta Y sama dengan 1 per 1 kurang C buka kurung A ditambah 1 tutup kurung ditambah 1 per 1 C buka kurung delta 1. Nah, jadi karena koefisien multiplier adalah delta Y per delta I, maka delta Y per delta I kali 1 per 1 kurang C buka kurung delta I tutup kurung. Maka K1 adalah 1 per 1 kurang C atau 1 per 1 MPC sama dengan 1 per MPS. Nah, adapun contoh angkanya, teman-teman bisa juga melihatnya dari PPT kami atau di sebelah video kami.
dan kami sudah terterakan contoh angkanya. Nah, materi selanjutnya saya juga menjelaskan fungsi, yaitu fungsi pendapatan, pajak, dan investasi. Jadi, satu, fungsi investasi. Hubungan antara investasi satu dengan tingkat suku bunga I dinyatakan oleh fungsi berikut. I sama dengan V dalam kurung I, dan bentuk linearnya adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 1O ditambah B I. IO adalah investasi otonom dan B adalah koefisien suku bunga I. 2. Pajak. Fungsi pajak hubungan antara pajak T dengan pendapatan nasional Y adalah sebagai berikut. Jadi, T sama dengan V buka kurung Y tutup, dan bentuk linearnya adalah sebagai berikut. T sama dengan TO ditambah HY. T sama dengan pajak, TO sama dengan impor bila Y sama dengan O. Pajak tidak terpengaruh pendapatan nasional. H. Marginal rate of taxation. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi multiplier dan fungsi pendapatan, pajak, dan investasi. Jika ada kesalahan saat saya menyampaikan materi atau menjelaskan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bagi teman-teman yang ingin mengkritik atau memberikan saran terhadap presentasi yang kami sajikan atau memberikan pertanyaan, disilakan bagi teman-teman berpartisipasi di link yang telah disediakan.